Perubahan yang besar itu lahir dari peristiwa-peristiwa kecil, dari nongkrong bareng teman, dan nongkrong bareng teman itulah terjadi gejolak-gejolak yang terjadi di berbagai negara. So, teman-teman semua, kembali lagi di sini. Saya Robert, saya kembali membuat video, merekam diri saya di depan kamera, dan di sini tentu saya terus melatih kemampuan public speaking saya mengasah skill komunikasi saya juga mengasah skill storytelling saya. Di sini tentu apa yang saya lakukan juga merupakan bagian dari latihan-latihan kecil yang saya lakukan. Bagi saya, dengan melakukan latihan-latihan seperti ini bisa membantu saya untuk bisa mengasah skill saya supaya saya mempunyai kemampuan komunikasi, supaya saya mempunyai kemampuan public speaking, dan juga saya mempunyai kemampuan storytelling. Nah, saya yakin dengan saya terus melakukan latihan-latihan seperti ini, saya bisa mencapai dan bisa membantu diri saya untuk bisa mendapatkan kemampuan yang saya sebutkan tadi. So, terdengar ini memang sangat sederhana atas apa yang saya lakukan ini. Dan hal-hal sederhana inilah yang coba saya terus lakukan dengan merekam diri saya di depan kamera. Oke, teman-teman semua, rupanya kita tidak perlu basa-basi lagi. Dan pada intinya, pada kesempatan ini saya ingin ngebahas satu topik yang ringan dan begitu santai. Dan topik apakah itu? Tentu saja kita semua sudah mengetahui akan apa yang nanti saya mau bicarakan ini. Nah, topik itu adalah nongkrong bareng teman. Ini sesuatu yang memang terkesan sangat mudah dan juga hal-hal receh yang biasanya sering kita lakukan. Nongkrong bareng teman itu kerap kali juga kita alami dalam setiap peristiwa yang kita lakukan setiap hari. Pun kalau misalnya ketika kita bertemu dengan teman, yang pasti kita pasti mengajaknya untuk nongkrong, untuk bisa diskusi bareng, dan juga mungkin untuk bisa saling bertukar pikiran. Nah, ternyata teman-teman, dalam setiap peristiwa atau diskusi-diskusi kecil nongkrong bareng teman ini, ternyata dalam sejarahnya itu sudah dimulai pada masa lalu, terutama dulu di zaman di mana peristiwa-peristiwa besar yang terjadi pada berbagai negara di dunia ini, munculnya sebuah kemajuan, munculnya sebuah pergolakan itu muncul pertama kali dari nongkrong bareng teman itu. Nah, seperti apa nongkrong bareng teman itu? So, ikuti pembahasan saya berikut ini. Nah, ternyata teman-teman, menurut sejarah dan faktanya bahwa salah satu negara, yaitu negara Prancis, itu lahir dan muncul 3 tokoh yang bernama, ada Voltaire, ada Rousseau, dan juga ada yang namanya Diderot. Nah, mereka 3 ini adalah tokoh yang memunculkan terjadinya revolusi di Prancis. Nah, mereka ini berkumpul, mereka berdiskusi, menyatukan ide mereka menentang pemerintahan monarki pada saat itu. Dan dari peristiwa nongkrong bareng teman, diskusi-diskusi yang mereka lakukan inilah terjadilah yang namanya revolusi Prancis. Oke teman-teman, tentu saja kita tahu bahwa revolusi Prancis itu adalah sebuah revolusi yang
memang memberikan efek yang sangat besar bagi negara-negara lainnya di dunia. Dan faktanya ternyata bukan hanya Prancis saja yang negaranya mengalami sebuah revolusi yang besar, tetapi juga ternyata ada negara Amerika. So, teman-teman, diskusi bareng teman ternyata juga itu memunculkan pergolakan, sebuah perubahan yang besar, radikalisasi yang dilakukan oleh orang-orang yang nongkrong di warung-warung kopi, dan muncullah sebuah gerakan revolusi Amerika pada saat itu, di mana mereka menentang aturan dari kolonial Inggris pada saat itu. Oke, teman-teman semua, tentu saja bukan hanya Prancis dan juga Amerika saja yang mengalami revolusi besar di dunia ini. Ada begitu banyak negara-negara yang mengalami revolusi besar, dan kita bisa searching di internet, kita bisa cari dari berbagai sumber mengenai bagaimana munculnya revolusi-revolusi besar di negara-negara di dunia ini. Dan tentu saja Indonesia juga mengalami sebuah revolusi yang besar, di mana di masa Orde Baru juga terjadi pada tahun 1998. Itu muncul atas dasar keresahan-keresahan yang terjadi di setiap anak muda, dan anak-anak muda ini berkumpul, mereka menyatukan ide di warung-warung kopi, mereka berdiskusi mengenai keresahan-keresahan mereka, kegelisahan-kegelisahan yang membuat mereka setiap harinya tidak pernah merasa aman akan kondisi hunian-hunian besar yang mereka tempati, terutama negara mereka. So, di sini mereka dari nongkrong bareng teman ini, mereka berkumpul menyatukan ide, pikiran, hingga terjadinya sebuah gerakan reformasi di Indonesia pada tahun 1998 pada bulan Mei tentunya. Oke, teman-teman semua, rupanya ternyata memang kalau kita coba simak tadi pembahasan saya ini, bahwa memang nongkrong bareng teman ini bukan hanya sekedar sebuah nongkrong diskusi yang biasa-biasa saja, karena kita temukan hari-hari ini nongkrong bareng teman itu kadang juga tidak efektif. Ada yang nongkrong hanya cuman pergi begitu saja menikmati kopi, tetapi yang terjadi pada masa lampau, mereka nongkrong bareng teman, justru mereka memikirkan kondisi lingkungan sekitar mereka, kejadian-kejadian yang justru membuat negaranya itu mengalami kesakitan. Maka dari itulah mereka berdiskusi, berkumpul, dari nongkrong itulah munculnya sebuah gejolak yang besar. Oke, teman-teman semua, tentu saja apa yang saya bahas ini juga merupakan bagian penting dari apa yang kita rasakan pada saat ini. Itu semua adalah efek atau dampak dari nongkrong bareng teman itu sendiri. Oke, teman-teman semua, pada saat ini kita tentu tahu bahwa nongkrong bareng teman itu adalah sebuah kesempatan yang sangat baik untuk kita nikmati, terutama sebagai anak muda. Di sanalah kita akan secara spontan pastinya muncul ide-ide baru, dan juga muncul pikiran-pikiran baru, dan juga yang pasti kita mendiskusikan berbagai hal penting yang terjadi pada negara kita. Oke, di bagian terakhir, teman-teman semua, tentu saja nongkrong bareng teman ini kita tidak bisa menganggapnya hanya sebuah nongkrong yang begitu-begitu saja, atau cuma nongkrong yang biasa-biasa saja. Dan kita harus pahami bahwa di balik nongkrong bareng teman ini ada begitu banyak hal yang terjadi, ada begitu banyak peristiwa yang berdampak pada perubahan-perubahan kecil
hingga sampai pada perubahan-perubahan yang besar yang terjadi pada negara ini. Oke, demikian juga pada kesempatan ini di video saya yang saya latihan public speaking dan latihan berkomunikasi, latihan storytelling ini, semoga video-video saya ini bermanfaat bagi teman-teman dan selamat menonton.